Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut ibadah bersama Tuhan dengan menyanyi dari "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan hatiku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan hatiku. Mari kita tabiskan ibadah kita ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam nats pembimbing kita yang terambil daripada Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-17. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Sekali lagi saya ulangi, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, marilah kita masuk dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40, atau dapat kita baca di dalam kitab Ulangan pada ayat pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa jemaat. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Beri kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mengadakan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk menghadapi dunia dengan segala tantangannya, maka kita nyanyikan satu pujian dulu sebagai persiapan diri untuk kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkannya. Kita nyanyikan satu pujian, Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya.
saya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, haleluya. Aku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penyerahan. Ya Tuhan, ku percaya. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat hati kita. Kita serahkan segala kehidupan kita. Kita serahkan segala beban kehidupan kita ini pada Tuhan, supaya Dia akan memimpin kehidupan kita ini ke depan dalam menghadapi segala tantangan apapun yang sementara melanda bangsa kita, yang sementara terjadi dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, bahkan pekerjaan kita. Mari kita tunduk, kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami, Bapa. Kami datang di hari Sabat tanggal 5 Juli ini, Bapa, untuk mau mendengarkan sabda firman-Mu, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai dan senantiasa membimbing kami, Bapa. Di tengah-tengah kami menghadapi begitu banyak tantangan dan persoalan dalam kehidupan ini, Bapa. Kami yakin dan kami percaya dikala kami angkat tangan kepadamu, Engkau akan turunkan tangan-Mu. Engkau akan menyertai, Engkau akan melindungi, dan Engkau akan memberkati kami dan membuka jalan keluar pada kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu, kami yakin dan kami percaya bahwa firman Allah itulah yang sanggup menyelesaikan segala beban kehidupan ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Hari ini Bapa adalah hari persekutuan kami dengan Engkau. Sudah 4 bulan lebih kami tidak berada di dalam rumah-Mu, Bapa, untuk kami bersama-sama dengan jemaat dan semua hamba-hamba-Mu untuk berbakti sebagaimana ibadah di hari Sabat. Lewat tantangan dan pencobaan yang sementara dialami oleh bangsa dan negara kami, Bapa, maka berarti Engkau izinkan semua itu terjadi supaya bukan kami datang kepadamu, tapi Engkau datang kepada kami, Bapa.
Engkau datang kepada setiap rumah tangga anak-anakmu Bapa. Engkau kunjungi kami dengan segala keberadaan kehidupan kami Bapa. Dengan segala tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan ini Bapa. Dan Engkau akan memberkati kami semua Bapa. Sehingga rumah tangga kami bersama istri dan anak-anak kami, keluarga kami seluruhnya, kami boleh tahu dan kami yakin bahwa dalam perjalanan kehidupan ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Dan biar firman kehidupan ini juga Bapa, Engkau akan menyertai kami semua. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang malas membaca firman dan berdoa. Supaya Roh Kudus akan memimpin mereka supaya mereka mau setia untuk membaca firman dan berdoa. Untuk sama-sama beribadah. Walaupun di rumah tangga masing-masing. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau akan berbicara bagi kami semua tentang kebenaran firman-Mu. Supaya sebagai anak-anak-Mu, iman kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sehingga lewat firman ini juga Engkau akan memberkati kami Bapa untuk menjadi ranting-ranting yang siap berbuah untuk kebesaran nama-Mu. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Supaya arti dari keselamatan yang sudah Engkau berikan pada kami itu Bapa sebagai umat pilihan-Mu, kami dapat bagikan itu kepada semua orang yang belum mendengar nama-Mu. Supaya sekali kelak semua lutut akan bertelut dan semua mulut akan berkata, sungguh benar bahwa Yesus Kristus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih banyak Bapakku di sorga. Hamba serahkan seluruh jemaat di rumah tangga mereka masing-masing. Hamba serahkan seluruh umat yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah tangga mereka masing-masing dengan keluarga mereka. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa. Supaya mereka mau setia untuk ambil bahagian dalam ibadah walaupun itu di rumah tangga masing-masing. Karena hamba percaya Engkau ada di sana bersama-sama dengan mereka. Untuk siap memberkati mereka. Dengan berkat yang sudah Engkau janjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub itu Bapa. Supaya lewat itu maka mereka boleh hidup senantiasa dalam mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih-Mu yang sudah Engkau anugerahkan dan serahkan kepadamu. Dan biar segala pergumulan daripada anak-anak-Mu hamba letakkan pada firman ini Bapa. Dan biar firman ini akan menjawab segala pergumulan mereka. Bahkan bangsa kami sekalipun Bapa. Terima kasih. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami semua. Bapa dengarkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan siap menyambut kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Allah yang akan kita dengar pada hari Sabat yang berbahagia ini ialah dia terambil daripada kitab Ibrani. Tepatnya Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-6 dengan judul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan
yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah sabda firman Tuhan yang kita sudah sama-sama mendengarkannya dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6 dengan suatu tema, milikilah iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat menghargai akan iman orang yang percaya kepadanya. Dan manakala Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percayanya, maka Ia tidak akan bertanya kepada kita sekalian sebagai anak-anaknya, adakah ia menepati iman di bumi? Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Karena apa? Karena iman adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk dapat memimpin kita masuk ke dalam kemuliaan yang telah Bapa siapkan bagi setiap orang pilihannya yang setia pada firman-Nya. Orang-orang percaya yang sudah memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan ajaib. Iman yang benar harus bertumbuh menjadi sempurna sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibrani 12 pada ayatnya yang kedua di atas. Maka iman itu harus melewati suatu proses pergumulan, bahkan suatu ujian yang berat. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, dia menasihatkan kepada kita sekalian sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Dia katakan, berdirilah dengan teguh dalam iman dan berjaga-jagalah, bersikaplah sebagai laki-laki yang tetap kuat. Karena lawan musuh iblis itu, dia berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mau menerkam orang-orang percaya. Dan itu kita dapat baca di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8. Dan 2 Korintus 11 ayat ke-14 dia mengatakan di sana, sekalipun iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oleh sebab itu kesempatan kepada iblis. Dan 2 Korintus 11 ayat 14, kita harus tahu bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.
Oleh sebab itu, Efesus 4 ayat 27 berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, marilah kita berpegang teguh pada iman dan ikrar kita, supaya lewat ikrar dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa Dia menjaga, sehingga kita tidak tergelincir dengan godaan-godaan yang sementara terjadi, yang begitu banyak merintangi kita untuk datang kepada Kristus sebagai imam besar kita. Karena kita harus tahu bahwa kita sudah memiliki Dia, sebab Dia terlebih dahulu sudah memiliki kita. Peganglah itu sampai Maranatha, sebab Wahyu 20 ayat ke-10. Iblis seringkali menyesatkan mereka. Oleh sebab itu jemaat, kita harus yakin dan percaya akan berita firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab Ia datang untuk menyelamatkan kita. Sebab itu Wahyu pasal yang ke-20 ayat 10, Dia berkata di sana, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, itu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka di sana akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa dalam menghadapi pergumulan kita ini, yang penting pertama Tuhan ajarkan kepada kita, ingat imanmu harus teguh. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Minggu tanggal 5 bulan Juli tahun 2020. Milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kuasa dan hadiratnya akan turun untuk merangkul kita dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, sehingga kita tidak akan mudah terkecoh oleh tantangan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Karena firman Allah berkata kepada Daud, aku akan menyertai engkau sampai akhir kehidupan ini. Berarti firman itu juga datang kepada kita untuk menjadi berkat dan pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kita harus tahu bahwa Allah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kita menghadapi pergumulan apa sekalipun yang melanda kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, ingat sekali lagi saya katakan ingat, dan berdirilah teguh, jangan goncang imanmu. Sebab Wahyu 22 ayat 12 berkata kepada kita, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ke-14 berkata, dan berbahagialah mereka yang telah membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, yaitu Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang diperdebatkan sekarang ini, tapi kita akan masuk bersama-sama kalau iman kita tetap teguh percaya bahwa Yesus Kristus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka berarti iman kita itu yang akan memimpin kita untuk masuk bersama-sama dengan Dia, supaya genaplah akan firman Allah sebelum Dia naik sengsara di tiang kayu salib. Maka Dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yohanes pasal yang ke-17 pada ayatnya yang ke-9, Dia berdoa kepada Bapaknya, aku berdoa untuk mereka dan bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah satu doa yang luar biasa. Yang penting bagi kita sekarang ini ialah
Iman percaya yang kita sudah miliki di dalam Kristus Yesus itu, yang kita anggap enteng akan iman yang Dia sudah berikan pada kita itu. Sebab apa? Iman yang sudah ada pada diri kita masing-masing yang sudah kita miliki itu. Ingat, sengsaranya di tiang kayu salib. Lewat sengsaranya itu, saya mau katakan kepada kita sekalian, disitulah semua mulut, semua mata akan memandang, dan semua mulut akan berkata, sungguh Dia itulah anak Allah yang hidup. Dan kalau iman itu menghentar kita terus, maka saya yakin dan saya percaya tidak ada seorang pun di antara keluarga kita yang akan keluar daripada iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu jemaat kekasih-kekasih Kristus, ingat, percaya dan yakinlah akan firman Allah yang sudah sering kali kita terima daripada hamba-hambanya untuk menghentar kita supaya hidup kita ini akan diberkati, akan dijaga, lalu akan dibimbing oleh Roh Tuhan itu sendiri. Sebagaimana nas pembimbing kita, Dia akan memberikan roh kebenaran itu untuk memimpin kita, supaya pada waktu sangkakala itu berbunyi, dikala Dia mau datang pada kali yang kedua, maka kita yang percaya kepadanya, kita sama-sama akan diangkat bersama-sama dengan Dia dalam menyongsong awan kemuliaan untuk naik ke surga, ke rumah yang Bapa sudah siapkan pada kita semua melalui anaknya Yesus Kristus, yang setiap malam dan setiap saat Dia selalu memandang ke bawah untuk melihat kita semua sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi segala tantangan dan pencobaan apapun yang sementara kita alami dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Sebab di dalam firman Tuhan ini, saya akan memberikan 3 macam iman yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita, supaya kita tidak keliru jalan dalam melintasi kehidupan ini. Yang pertama, bagaimanakah kita melihat keadaan iman yang mati? Bagaimanakah kita melihat iman dalam keadaan kehidupan orang-orang percaya, di mana iman itu sudah mati? Iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Sekali lagi saya ulangi, iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Kita baca dalam Yakobus 2 ayat ke-17. Iman yang mati adalah juga iman yang memiliki perbuatan, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat, contohnya kita baca di dalam kitab Wahyu tentang jemaat Sardis. Jemaat Sardis dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat kedua, dia berkata kepada kita, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jemaat Sardis, Tuhan katakan apa? Bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Oleh sebab itu bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati, garis bawahi, hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Itu satu contoh bagi kita. Ada kalanya kita pergi untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah hidup bagi keluarga. Kita keluar dengan tidak berdoa. Kita lihat
Kadang murid-murid di pantai Tanah Tasik Tiberias, mereka pergi mencari ikan untuk nafkah hidup. Mungkin mereka lupa berdoa, sehingga dari petang sampai pada pagi mereka tidak dapat apa-apa. Syukurlah bahwa imam besar kita yang bernama Yesus Kristus dia datang. Dia bertanya pada mereka, apakah kamu mendapatkan lauk pauk? Dengan jujur Petrus katakan, tidak. Kasih sayangnya turun memberkati lautan itu. Kuasa kebenaran firman-Nya dia berikan kepada lautan itu. Lalu dia katakan pada mereka, labuhkanlah pukat sebelah kanan perahumu. Apa yang terjadi? Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Atau lebih jelas lagi, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan yang bernama pandemi COVID-19 ini. Kita tidak perlu takut. Karena orang yang takut itu dia diibaratkan sebagai kapal yang mempunyai 2 nakoda. Kemana arah kapal itu akan dikemudikan. Oleh sebab itu marilah saya mengajar kita sekalian lewat firman ini. Marilah kita setia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan pindahkan ibadah ini dari rumahnya ke rumah tangga kita masing-masing. Kita laksanakan itu dengan setia kepada Tuhan. Kita baca firman, kita dengar firman, kita berdoa, kita bernyanyi bersama istri, anak-anak kita dan keluarga kita. Kita angkat tangan kepada Dia sebagai Allah, Yehova Jireh, Yehova Nissi, Yehova Rafa, Yehova Sabaoth. Kita angkat segala pergumulan kita kepada Dia. Maka saya percaya dikala engkau angkat segala kehidupan ini lewat pergumulan engkau kepada Dia dengan hati yang jujur, maka Dia akan turunkan tangannya yang penuh kasih. Dan Dia akan berkata kepada kita, jangan takut. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan Allah. Sebagaimana Dia katakan kepada nabi-nabi pada perjanjian lama. Kepada Yesaya Dia katakan, kepada Daud Dia katakan, kepada Abraham, Ishak dan Yakub Dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kalau dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan menyertai kita, betapa indahnya hidup ini jemaat. Kalau dalam perjalanan kehidupan ini, kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak takut akan usaha kita, akan sukses atau tidak. Pasti akan sukses kalau kita berjalan menurut ketetapan firman Allah yang Dia telah sampaikan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah seperti pohon, sebuah pohon. Dia bukan Allah seperti matahari. Dia bukan Allah seperti bintang-bintang. Tidak. Dia adalah Allah yang hidup. Yang selalu memandang kepada kehidupan orang-orang beriman. Dan dikala kita mengangkat tangan pada Dia, maka Dia akan menurunkan tangannya untuk memberkati kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan bimbang dan jangan khawatir. Sebab orang yang bimbang dan khawatir, maka dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang tetap berpegang kepada iman percaya dia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah imam besar kita, maka yakin dan percayalah bahwa dikala kita membawakan segala pergumulan kita terhadap rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita, hidup kita dari hari lepas hari, maka Dia tidak akan tinggalkan kita. Lihat kepada umat Israel, umat pilihannya, dikala mereka keluar dari tanah perambahan untuk masuk kepada tanah Kanaan yang Dia sudah katakan pada mereka bahwa tanah itu adalah tanah yang penuh dengan air susu dan air madu. Dia katakan, kalau engkau berjalan bersama-sama dengan aku dan menurut perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka aku akan memberkati engkau. Dan lihat, walaupun dalam perjalanan hidup umat Israel ada yang banyak yang menggerutu, tapi dikala mereka lapar, mereka berteriak pada Dia, Dia memberikan makanan pada mereka, yaitu man turun dari surga. Mereka bersungut untuk memakan daging, Dia kirimkan burung-burung untuk mereka, dan mereka boleh makan dengan penuh sukacita. Tantangan yang begitu hebat untuk melintasi sungai Yordan. Dia katakan kepada Musa, jangan takut, angkatlah tongkatmu dan belahlah sungai ini. Apa yang terjadi? Kuasamu turun dan membelah sungai ini. Oleh karena apa?
Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Kalau dia katakan pergi, maka pergilah kamu, layanilah pekerjaannya. Kalau dia katakan jangan takut menghadapi hidup ini, tidak perlu kita takut. Kalau dia katakan jangan khawatir akan pandemi COVID-19 ini, engkau tidak perlu takut. Karena hidupmu, kata Daud, ada di dalam tangan Tuhan. Berarti hidup saudara dan hidup saya, hidup kita sebagai orang-orang percaya ada di dalam tangan Dia. Sebab itu Dia mau melihat sudah seberapa jauh, sudah seberapa hebat iman kita percaya kepada Dia. Iman itu percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan kita andalkan Dia dalam segala kehidupan kita, rencana kita, rancangan kita, usaha kita, maka kita tidak usah bertakut akan masa depan kehidupan kita. Bukankah Dia sudah katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia itu, Dia tidak akan membiarkan mereka berjalan terlunta-lunta untuk meminta dari rumah ke rumah? Berarti lewat perkataannya itu, Dia siap untuk memberkati kita. Oleh sebab itu iman kita ini harus teguh. Iman itu harus percaya dan yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan ini jemaat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh sebab itu jagalah imanmu. Jangan sampai imanmu itu mati. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lakukan supaya kehendak Tuhan itu akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Supaya kemanapun langkah kaki kita membawa kita pergi, Dia sudah siapkan segala berkat, rahmat dan anugerahnya. Oleh sebab itu jemaat, marilah supaya firman Allah ini dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita dan akan memberkati kita. Maka iman kita itu harus disertai dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang sesuai dengan firman Allah, sebagaimana Tuhan kehendaki, yang tertulis dalam nas pembimbing kita tadi, yaitu dalam Yohanes 15 ayat Yohanes 14 ayat 15 sampai pada ayat 17, dan di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Supaya kita dapat menghayati itu, agar hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita akan mendapati iman yang gugur di tengah jalan. Bagaimana kalau iman yang sudah kita miliki itu dia gugur di tengah jalan? Oleh karena tantangan-tantangan kehidupan ini, atau oleh karena ada ajakan-ajakan kepada kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Iman yang gugur atau iman yang berhenti di tengah jalan adalah iman yang disertai dengan pertobatan dan kelahiran baru yang sungguh. Saya ulangi, iman yang gugur atau berhenti di tengah jalan adalah iman yang tidak disertai dengan pertobatan dan kelahiran baru yang sungguh. Sekali lagi saya ulangi, iman yang gugur atau berhenti di tengah jalan adalah iman yang tidak disertai dengan pertobatan dan kelahiran baru yang sungguh. Contoh dalam firman Tuhan ialah bagaimana kita melihat perumpamaan tentang anak yang terhilang. Segala kekayaan yang punya bapa, dia tidak dapat pikirkan bahwa itu juga sekali kelak akan dia miliki. Oleh karena sedikit tantangan saja, maka dia menghadap bapaknya, dia minta berikanlah apa bahagianku dan aku mau pergi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya semua itu ludes dan hancur berantakan. Untunglah dia masih sadar
Dikala dia mau memberikan tangan untuk mengangkat makanan daripada babi-babi untuk dia memakan. Disitulah dia sadar. Mengapa aku harus di sini? Sedang di rumah Bapakku segala sesuatu lengkap dan tersedia. Itulah kehidupan manusia. Dan mungkin ini juga masih terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang imannya gugur dalam perjalanan untuk mencari kehidupan. Kalau kita lihat juga, itu kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 mengenai kehidupan anak yang terhilang. Kita juga dapat baca dan mengambil contoh daripada 10 anak gadis, perumpamaan 10 anak gadis. 5 yang bijaksana, tapi 5 yang bodoh. 5 yang bijaksana dia memperlengkapi diri dia dengan iman yang sungguh. Untuk menyongsong mempelai laki-laki itu datang. Sebab dia tidak tahu jam berapakah mempelai itu akan datang. Dia harus siapkan iman dia. Dia harus siapkan seluruh kehidupan dia. Untuk menyongsong akan kedatangan mempelai laki-laki itu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita. Oleh sebab itu dia mempersiapkan diri dia. Dan minyak pun reserve daripada minyak yaitu iman. Dia juga bawa. Dan akhirnya dikala trompet berbunyi. Suara sangkakala berbunyi. Mempelai laki-laki datang. Maka dengan penuh sukacita mereka keluar dan menyongsongnya. Dan masuk bersama-sama dengan dia. Ke dalam perjamuan. Tetapi 5 anak darah yang tidak bijaksana. Atau 5 anak darah yang bodoh. Apa yang terjadi? Mereka pergi mencari minyak. Mereka datang ketinggalan. Mereka mengetuk pintu. Tapi pintu tidak terbuka. Bahkan dari dalam menyahut. Kami tidak mengenal engkau. Betapa sakitnya. Kalau kita mengikut Tuhan dengan setengah hati. Betapa sakitnya kita. Kalau kita malas membaca firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Kalau kita malas berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan segala beban kehidupan kita pada Dia yang sanggup menyelesaikan itu dan memberikan itu pada kita. Saudara, engkau akan ditemani, akan dinamai seperti 5 anak darah yang bijaksana kalau engkau tidak belajar setia membaca firman, berdoa dan beribadah bersama-sama dengan keluargamu. Sebab Tuhan hadir di rumah tanggamu bukan sembarangan. Dia mau memberkati engkau. Dia mau melihat perubahan dalam kehidupan rumah tanggamu. Supaya engkau akan disebut orang-orang yang sudah diberkati. Nah, untuk itu iman kita harus kuat menghadapi semua itu. Dan kalau iman kita gugur, iman kita tidak disertai oleh perbuatan, maka iman kita itu akan dinamakan apa? Iman yang Senin Kemis. Iman yang sungguh kita dapat juga melihat dalam Stefanus, dikala dia menghadapi umat Israel yang begitu menentang akan firman Allah, menentang akan nama Mesias, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka dia dihadapkan kepada tua-tua agama itu. Tapi kita lihat karena iman dia kuat, menghadapi tentangan daripada umat Israel dia tidak takut. Bahkan waktu dia mau dilempari dengan batu sampai mati, dia angkat tangan pada Tuhan dan dia melihat surga terbuka. Lalu dia katakan kepada Bapaknya di surga, Yesus Kristus, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka merajam dia dengan batu, seolah-olah dia sudah mengolok-olok akan nama Allah Yehova sampai dia mati. Dan dia menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan. Ini iman. Iman yang menuntun Stefanus. Walaupun maut di hadapan dia sekalipun dia tidak takut. Karena dia tahu bahwa dunia ini merupakan tempat sementara untuk dia tinggal. Dia rindu untuk memiliki tempat yang kekal, yaitu di surga rumah Bapa.
yang oleh firman telah mengatakan kepada kita, di mana Yesus berada di situ kita berada bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu jagalah imanmu. Jangan sampai imanmu goncang oleh karena tantangan kehidupan dalam dunia ini. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, merupakan yang terakhir daripada renungan kita di hari Sabat ini. Bagaimana seharusnya kita menjaga supaya iman kita itu menjadi sempurna. Ini sangat penting bagi kita. Yang pertama, kita harus menanggalkan segala beban dan dosa-dosa yang membebani diri kita. Segala dosa-dosa yang membebani kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Perbuatan kita yang tidak mau mendengarkan firman Allah. Perbuatan kita yang tidak mau membaca akan firman Allah. Berdoa kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dan setia beribadah. Maka itulah merupakan satu kegagalan bagi kita. Itu kita dapat menerima akan segala berkat, rahmat dan anugerah daripada Dia. Tetapi kalau iman kita itu menjadi sempurna, marilah kita tanggalkan segala beban kita yang berat. Segala kejahatan kita tanggalkan. Malas membaca firman, tanggalkan. Malas berdoa, tanggalkan. Malas beribadah, tanggalkan itu jemaat. Sebab kalau kita tidak tanggalkan itu, maka beban itu bukan makin ringan, tapi makin berat untuk menindih kita. Sebab itu Ibrani pasal 12 tadi ayat yang pertama dia katakan di sana kepada kita sekalian. Kembali saya membacakan Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama ini kepada kita. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di tengah-tengah menghadapi tantangan kehidupan ini, mari. Janganlah putus hubunganmu dengan Tuhan. Marilah kita berlomba untuk mencari kebenaran itu. Marilah kita berlomba untuk mencari keselamatan hidup yang kekal itu yang Dia sudah berikan kepada kita lewat kematiannya di Kalvari. Marilah kita setia melayani. Kita setia untuk melaksanakan apa yang Dia perintahkan kepada kita di dalam amanat agungnya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saya katakan ini kepada kita sekalian. Supaya jangan sampai di surga itu saldo kita kosong. Tetapi kalau kita setia melayani pekerjaannya dan kita pergi untuk melaksanakan amanat agung Tuhan di dalam kitab Matius pasal 28 itu, maka Tuhan akan memberkati kita sebagai hamba-hambanya. Marilah kita angkat muka kita. Kita lihat kepada daerah-daerah kita di Indonesia ini. Contohnya di Irian Barat. Di daerah NTT. Di daerah Kalimantan dan Sulawesi, di daerah Sumatera Selatan dan Sumatera pada umumnya, di daerah Maluku, di daerah Pulau Jawa, mari kita lihat itu semua. Karena di sana banyak jiwa-jiwa yang mau datang pada Tuhan dan rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Jangan kita hanya berkumpul saja di kota-kota besar, tetapi marilah kita lihat di gunung di sana, di lembah di sana, ada benih-benih Tuhan yang terlantar di sana. Ada orang-orang percaya yang di sana, yang makan pun satu hari pun mungkin satu kali. Mari kita datang. Kalau kita mempunyai berkat yang berkelebihan, kita pergi. Kita bagikan itu kepada mereka. Jangan kita hanya mau mengail di dalam perahu saja, tapi kita harus keluar dari perahu pelayanan itu. Kita pergi dan angkatlah matamu dan lihatlah pada negara kita ini pelosok-pelosok mana yang belum dijamah oleh firman Allah itu. Ke sana kita harus pergi. Ke sana kita harus memberitakan firman Allah.
Dan itulah yang Tuhan kehendaki daripada kita. Dan itu akan membuat iman kita makin bertambah. Kita lihat hamba-hamba Tuhan dulu. Mereka pergi ke pulau-pulau Madagaskar. Mereka pergi ke daerah-daerah selatan dari Amerika. Di sana belum mendengar firman Tuhan. Walaupun ombak dan gelombang menerpa perahu mereka, kapal mereka. Walaupun kematian sudah menanti mereka di sana. Tapi lihat, iman yang ada di diri mereka itu memimpin mereka. Mereka berangkat dan mereka pergi. Walaupun akhirnya mati di seberang sana. Apalagi saat ini kita melihat tanda-tanda di akhir zaman ini sudah mulai terjadi. Kita melihat Rockefeller Foundation dengan orang-orangnya sudah menelurkan angka 66 lewat acara mereka, lewat perbuatan mereka. Supaya semua bangsa-bangsa di dunia, termasuk saudara dan saya, orang-orang percaya di dunia ini, supaya harus memakai tanda 66 itu di kepala. Dan tangannya itu akan disuntik. Saudara, coba lihat itu. Iblis sudah mulai memakai anak-anak Tuhan. Iblis memakai orang-orang percaya untuk mengikuti kehendaknya, supaya mereka akan bersama-sama bukan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi akan masuk ke neraka bersama-sama dengan iblis. Karena itu sudah ditentukan Tuhan untuk iblis. Itu kita baca dalam Wahyu. Pada pasalnya, pasal yang bagian yang terakhir kita akan melihat di sana. Dan oleh sebab itu, kuatkanlah imanmu. Peganglah salib Kristus itu dengan sungguh. Setialah berdoa. Setialah beribadah. Maka di sana firman Allah akan menguatkan engkau. Di sana Roh Kudus akan memimpin engkau. Sehingga menghadapi tantangan itu, engkau tidak perlu takut. Dengan kata lain, zaman ini, marilah kita berlomba dengan tekun, sambil terus mengarahkan perhatian kita hanya kepada Yesus Kristus yang akan menyempurnakan iman kita itu. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat kedua tadi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Itulah kehendak daripada Bapa yang di surga. Dan peliharalah iman kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Peganglah nama Yesus, karena nama Yesus adalah menara yang kuat. Ke sana orang-orang benar berlari dan mereka diselamatkan. Ingat, sekali lagi saya ulangi, iblis itu dia berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menghancurkan iman percaya umat pilihan Allah. Tetapi marilah sekarang kita berpegang kepada firman Allah yang kita sudah dengar pada hari ini, supaya Tuhan akan menyertai kita, akan melindungi kita, akan menjaga kita, dan Dia akan memberkati kita. Supaya kita tahu bahwa Roma 8 ayat 28 dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat, inilah firman-Nya. Peganglah firman ini. Berjalanlah dengan firman ini. Jagalah imanmu. Jangan sampai oleh karena kegoncangan yang terjadi, masalah ekonomi, masalah keuanganmu, engkau menjual itu dengan harga yang murah. Jangan. Tapi peganglah iman yang ada pada engkau, supaya Tuhan sumber segala berkat, kasih rahmat dan anugerahnya akan memimpin dan menyertai engkau dari sekarang ini,
esok terus kekal sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Sehingga namamu, nama keluargamu ada tercatat di dalam buku kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bangkitlah untuk Kristus. Amin. Jemaat, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya rindu untuk kita nyanyikan satu pujian. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibahas udaramu. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu sucikan diriku. Ayatnya yang kelima. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman. Janji-Mu kan benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ayatnya yang ke-6. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, firman yang hidup Engkau sudah sampaikan pada kami semua sebagai umat pilihan-Mu, sebagai orang-orang percaya, dan sebagai anak-anak yang sudah diberkati dan diselamatkan oleh kasih-Mu Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kami datang Bapa, kami mensyukuri atas kebenaran firman yang Engkau sudah berikan pada kami pada hari Sabat ini Bapa, supaya kami mau sujud kepadamu dalam mendengarkan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di atas segala-galanya Bapa dalam hidup kami ini, supaya iman kami akan tetap bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami Bapa. Supaya dalam melintasi hidup ini kami tidak akan tergoncang oleh karena kehidupan ini Bapa. Tapi lewat iman yang Engkau berikan pada kami,
yaitu Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup, maka kami akan senantiasa diberkati, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Supaya manakala nafiri terakhir itu akan berbunyi, tidak ada seorang pun di antara kami umat-Mu yang percaya dan telah melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi masing-masing. Itu tidak hanyut Bapa, tetapi itu akan memimpin dan memberkati kita untuk kami menggapai akan kehidupan yang layak. Kami menggapai akan keselamatan hidup kami yang Tuhan sudah berikan pada kami Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segala permasalahan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini lewat kematiannya Bapa. Supaya kami boleh menerima akan janji itu. Di mana dia berada, di situ kami berada Bapa. Oleh sebab itu dengan tengah menghadapi tantangan kehidupan ini Bapa, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa, seringkali iman kami bisa gugur oleh karena tekanan masalah ekonomi, masa sandang pangan. Tuhan, namun kami serahkan semua kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dikala mereka menghadapi tantangan itu, datanglah Yesus. Kuatkanlah mereka dan ingatkanlah mereka oleh firman-Mu, bahwa manusia hidup bukan daripada roti dan makanan saja, tapi manusia hidup daripada firman-Mu Bapa. Supaya iman mereka dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, bangsa kami, bangsa Indonesia, kami sementara mengalami satu pergumulan yang berat tentang pandemi COVID-19 ini. Kapan ini akan berlalu daripada bangsa kami Bapa, bahkan dari bangsa-bangsa di dunia. Dia selalu setiap hari merenggut jiwa, tubuh jiwa dan roh anak-anak-Mu Bapa. Banyak anak-anak-Mu yang telah pergi meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan tugas dan pelayanan mereka oleh karena pandemi COVID-19 ini Bapa. Mungkin mereka sementara bertanya, kapan Bapa turunkan tangan untuk mengangkat ini daripada bangsa kami, dari kehidupan kami sebagai anak-anak. Bapa, pandanglah, di rumah-rumah sakit begitu banyak anak-anak-Mu yang menderita, terbaring dan terkulai dengan tubuh yang lemah, dan mereka menghadapi tantangan yang bernama pandemi COVID-19 ini Bapa. Mari ke sana Bapa, melalui Yesus Kristus imam besar kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sanggup menyelesaikan semua itu bagi mereka dan untuk mereka Bapa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, karena kami tahu mujizat itu masih ada bagi kami anak-anak. Berfirmanlah bagi pandemi COVID-19 ini Bapa, supaya kuasa darah Yesus Kristus akan masuk dalam tubuh mereka dan menyembuhkan mereka. Supaya genaplah firman Allah berkata, oleh biru-Mu, mereka yang menderita oleh karena pandemi COVID-19 ini, mereka akan dijamah oleh darah Kristus dan mereka akan disembuhkan dalam waktu yang singkat. Begitupun juga para pelayan-pelayan mereka di sana, yaitu dokter, perawat, dan para suster yang siang malam dengan tekun mengobati mereka. Tuhan, jagalah mereka, lindungilah mereka, pagari mereka dengan kuasa firman-Mu Bapa, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan tidak takut dan gentar, oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan senantiasa ada pada mereka. Begitupun juga keamanan yang ada, para polisi dan tentara yang selalu menjaga siang dan malam. Tuhan lindungi, jaga dan pelihara mereka semua, dan berkatilah mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk senantiasa memberikan
damai sejahtera bagi setiap orang yang mengalami tantangan oleh karena pandemi COVID-19 ini Bapa. Hamba juga menyerahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami ini Bapa. Teristimewa Bapak Presiden Joko Widodo dan para wakil presiden Pak Maruf Amin Tuhan. Tuhan tolong dan memberkati mereka berdua dengan para menteri-menteri sebagai pembantu-pembantu mereka. Begitupun juga sampai kepada kepolisian dan tentara. Tuhan, berkatilah semua mereka. Supaya mereka boleh menjadi panutan. Supaya pembantu-pembantu presiden dan wakil presiden, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk bangsa kami Bapa, untuk rakyat kami, untuk mereka-mereka yang sakit dan menderita di rumah-rumah sakit. Mereka lakukan itu dengan takut pada Tuhan, dengan setia, sehingga yang sakit disembuhkan oleh kuasa-Mu Yesus lewat mereka. Terima kasih Bapa. Penyelewengan Tuhan begitu banyak yang terjadi. Korupsi begitu banyak yang terjadi. Tuhan sadarkan mereka-mereka itu yang melakukannya Bapa. Oleh kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu, dan berilah kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Supaya mereka tidak menyelewengkan uang negara, uang rakyat yang begitu banyak Bapa. Yang sudah pemerintah keluarkan Bapa. Tuhan tolong selesaikan semua ini. Supaya rakyat yang menderita itu, mereka boleh diberkati sehingga mereka boleh mendapatkan kasih Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Supaya mereka boleh berkumpul kembali, pulang berkumpul dengan keluarganya masing-masing Bapa. Hamba serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Begitu hebatnya tantangan yang presiden kami dapati Bapa. Banyak penghinaan, banyak olokan, sindiran. Sehingga pada tanggal 18 bulan Juni yang lalu, beliau boleh memimpin akan rapat kabinet yang begitu tegas dan keras. Karena hati mereka sudah banyak yang menyeleweng dan takut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Tuhan lewat pemerintah kami, Jokowi dan Maruf Amin. Untuk mereka lakukan itu bagi masyarakat yang membutuhkan Bapak. Banyak gaji daripada dokter dan perawat-perawat itu belum dapat diselesaikan. Begitupun juga bantuan-bantuan seperti sembako mana kami dapat rasakan itu Bapak. Apalagi rakyat di desa-desa dan di pelosok-pelosok tanah air banyak mengeluh. Mana bantuan daripada pemerintah? Semua itu bukan karena salah Jokowi dan Maruf Amin, tetapi pelaksanaan di bawah Bapak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden kepada mereka sebagai pembantu-pembantu beliau. Tuhan tolong Bapak, ingatkanlah mereka semua supaya mereka dapat melaksanakan semua itu dengan takut pada Tuhan dan menghormati bangsa dan negara ini, rakyat kecil ini Bapak yang memerlukan bantuan-bantuan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan, berkatilah juga KPK dalam melaksanakan tugasnya. Berkati Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk bangsa dan negara ini. Berkati juga para hakim-hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pengadilan-pengadilan tingkat 1, tingkat 2. Bapak berkati supaya mereka boleh berdiri pada kebenaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyatakan kebenaran bagi setiap perkara. Supaya jangan mereka terpengaruh oleh karena masalah-masalah lain. Tapi biarlah mereka mau melaksanakan tugas dan amanat Tuhan itu. Supaya pada waktunya mereka itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan hadirat Tuhan. Siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur dalam memutuskan segala perkara.
Terima kasih Bapa. Hamba serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu, dan hamba serahkan pandemi COVID-19 ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Siapakah di dunia dengan segala kepintarannya dapat mengangkat ini sekaligus daripada bangsa-bangsa di dunia, bahkan khususnya bangsa Indonesia? Dengan iman kami yakin bahwa hanya tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Dia Allah penguasa di sorga dan di bumi. Dan dialah yang sanggup menyelesaikan semua ini bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa di dunia. Dan manakala sekali saya dia berfirman, maka pandemi COVID-19 ini akan dia lemparkan itu ke dalam lautan api di sana dan dibakar di sana. Karena pandemi COVID-19 ini bukan kehendak dia, tapi kehendak iblis. Dan sementara berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk merusakkan bangsa-bangsa di dunia, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu semua ada pada Engkau Bapa. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Jamalah pandemi COVID-19 ini dengan api Roh Kudus-Mu. Roh Kudus akan membakar pandemi COVID-19 ini Bapa. Sehingga bangsa kami, pemerintah kami dapat bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia. Supaya dapat dipulihkan. Sehingga masyarakat kami, bangsa-bangsa di dunia, boleh menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami semua. Bahwa Engkau adalah Bapa yang setia untuk menyertai kami, umat-Mu. Oleh sebab itu hamba serahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Jangan berlama-lama ya Bapa. Sudah 4 bulan lebih anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu kosong. Dan tidak dapat kembali ke rumah-Mu Bapa untuk berbakti bersama-sama. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang ini Engkau yang mengunjungi rumah-rumah kami Bapa. Rumah anak-anak-Mu Engkau kunjungi. Tapi kami melihat banyak di antara anak-anak Tuhan juga yang tidak melakukan ibadah setiap hari Sabat di rumah mereka masing-masing. Mereka lebih mengutamakan untuk pergi mencari hidup di hari Sabat daripada mengutamakan Engkau untuk berbakti kepadamu dalam rumah tangga. Mereka lupa bahwa di hari Sabat itu Engkau pindahkan ibadah dari rumahmu ke rumah tangga masing-masing anak-anakmu untuk bertemu dengan mereka. Tapi ada kalanya mereka ada yang belum mau rindu. Maka mereka mempergunakan kesempatan hari Sabat itu untuk pergi mencari hidup. Padahal Engkau mau membawa berkat bagi mereka. Mereka lupa itu Bapa. Oleh sebab itu hamba berdoa kepada mereka. Tuhan tegurlah mereka dengan kasih-Mu. Supaya mereka mau mendahulukan perintah Tuhan untuk mensabatkan hari Sabat di rumah tangga mereka masing-masing. Karena Engkau hadir di sana bagi mereka untuk memberkati mereka. Insapkanlah mereka dengan hal ini Bapa. Jangan biarkan iblis itu akan memisahkan dan menghancurkan pelayanan anak-anak-Mu. Apalagi hamba-hamba-Mu Bapa. Dan sudah dengan angkat tangan kepada-Mu dan berkata, ya akan melayani Engkau dengan segenap hati dalam jemaat-Mu di sini. Tapi kenyataan mereka ada yang pergi. Mereka tidak menghargai akan apa yang mereka sudah nyatakan kepada-Mu Bapa. Namun hamba berdoa berkati mereka. Dengan seluruh keluarga mereka Bapa. Supaya mereka sadar dan mereka insaf. Jangan oleh karena mamon, oleh karena duit dan sembako. Mereka lagi mau berpindah dari satu ke satu lagi Bapa. Tolonglah mereka dalam kelemahan-kelemahan. Dan kemampuan mereka untuk menerima firman. Yang sudah mereka mendengar begitu banyak firman-Mu sebagai hamba-hamba. Terima kasih Bapa, berkati mereka. Berkati jemaat yang masih setia, berkati para hamba-hamba-Mu yang masih setia Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Walaupun mungkin belum sempurna. Tapi hamba berdoa supaya Allah Roh Kudus akan menyempurnakan firman yang sudah hamba bawakan itu kepada mereka. Supaya mereka tetap akan berpegang kepada iman percaya mereka. Dan sudah Tuhan berikan pada mereka lewat kebenaran firman yang mereka dengar. Sempurnakan itu bagi mereka Bapa. Terima kasih hamba juga berdoa kepada anak-anakku yang mendampingi hamba
dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Hamba serahkan mereka, Tuhan memberkati mereka semua dalam pekerjaan mereka. Dalam segala usaha mereka, baik yang sudah bekerja maupun yang masih kuliah Bapa. Engkau memberkati kami semua. Juga menyerahkan gereja-gerejamu, Bapa, hamba-hambamu yang setia melayani Engkau, berkati mereka. Di gunung, di lembah, di kota dan di desa, di pelosok mana sekalipun, Tuhan lindungi mereka dan berkati mereka. Jauhkanlah penyakit pandemi COVID-19 ini, bahkan penyakit virus-virus, bakteri-bakteri lainnya, penyakit-penyakit lainnya yang akan menghalangi mereka untuk melayani Engkau. Tuhan jamah itu semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka akan tetap sehat. Biar darah Kristus Engkau curahkan dalam tubuh kami hamba-hambamu, supaya kami akan senantiasa diberkati. Tetap setia untuk melayani pekerjaanmu di mana saja Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, khusus bagi Gereja Kristen Ekumene Indonesia. Hamba serahkan pimpinan sinode kami, hamba serahkan pimpinan MPP sinode kami, hamba serahkan seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melindungi kami semua sampai kepada jemaat masing-masing, supaya kami akan terhindar dan terluput, dijaga dan dilindungi oleh kuasa dan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Terima kasih, hamba serahkan segala pergumulan hamba-Mu juga terhadap pemerintah ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapa dengan segala pergumulan hamba yang sudah hamba serahkan ke dalam tangan anak-anak-Mu, teristimewa ke dalam tangan Wakil Presiden. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar pada malam ini. Dan berikanlah telinga-Mu Bapa yang penuh kasih itu. Dengar dan sempurnakan doa sembahyang kami ini. Dan kami aminkan doa kami ini Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kami segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah, dan memberi daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Mulai dari saat ini esok terus kekal sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.